Aku selalu ingat itu, dan setiap kali aku lagi dalam keadaan sedih, takut, khawatir, aku selalu ingat yang menenangkan hatiku itu adalah setiap kali mamaku bilang, mama selalu doain kamu paling banyak, lebih banyak dari siapapun yang ada di dunia ini. Kamu itu doa mama yang paling banyak, paling keras, paling kuat setiap malam. Sambil menahan air mata, Denada akhirnya mengakui sebuah kebenaran yang selama puluhan tahun terkunci rapat. Reza Rizky Rosano, pemuda asal Banyuwangi berusia 24 tahun, adalah anak kandungnya. Pengakuan itu menjadi titik balik dari perhara panjang yang kini mengguncang nama sang penyanyi. Bukan lagi sekedar isu, bukan pula gosip liar. Kesaksian keluarga besar almarhumah Emilia Contessa, ibu Denada, kini muncul ke permukaan dan disebut sebagai bukti paling kuat atas status Reza sebagai darah daging Denada. Tidak terlalu gigih untuk memperjuangkan terkait dengan kerugian material yang diterima oleh ibu saya. Saya cuma ingin menjelaskan di situ ada peristiwa di mana ada kesalahan, di mana orang itu juga harus bertanggung jawab terhadap kesalahan itu aja sudah. Dan tidak ada satupun orang ya di dunia ini ya yang membiarkan ibunya itu mendapatkan tekanan psikis dan si anak akan diam saja, itu gak akan. Itu makanya saya ini yang paling gemas dan membuat saya marah itu karena ada serangan secara psikis kepada ibu saya terkait dengan peristiwanya Reza dan Denada ini, itu yang kemudian membuat ibu saya menjadi sakit dan kemudian menjadi hampir pingsan sekalian itu. Itu yang membuat saya gemas. Selama 24 tahun, Reza tumbuh besar dalam asuhan keluarga besar Emilia Contessa. Ia dirawat, dibesarkan, dan dilindungi dengan penuh kasih, tanpa pernah tahu bahwa sosok yang ia panggil ibu bukanlah ibu kandungnya. Fakta pahit itu baru terungkap. Saat itulah satu persatu kepingan masa lalu terbuka, meninggalkan luka yang tak lagi bisa disembunyikan. Kuasa hukum Reza, Muhammad Firdaus Yuliantono, mengungkapkan bahwa gugatan ini bukanlah langkah yang diambil dengan mudah. Ia menyebut keluarga sama sekali tak pernah berniat membawa perkara ini ke ranah hukum. Selama puluhan tahun, mereka memilih diam, menahan kecewa, dan berharap ada itikat baik yang datang dengan sendirinya. Namun waktu terus berjalan, dan keheningan justru berubah menjadi beban yang menghancurkan mental orang-orang yang selama ini tulus merawat Reza. Istri Dino Rosano, sosok yang membesarkan Reza sejak bayi, disebut mengalami tekanan psikis berat. Selama 24 tahun, ia mengasuh tanpa pamrih, tanpa menerima sepeser pun nafkah atau bantuan dari Denada, dan tanpa pernah menuntut apapun. Ironisnya, ketulusan itu justru berujung konflik. Firdaus menyebut adanya perlakuan tidak menyenangkan dari pihak keluarga dekat Denada yang menjadi titik akhir kesabaran mereka. Saat kondisi mental sang ibu asuh kian memburuk hingga jatuh sakit, langkah hukum akhirnya diambil, bukan karena dendam, melainkan demi keadilan dan pengakuan. Dalam gugatan perdatanya di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Reza menuntut haknya sebagai seorang anak. Ia menggugat ganti rugi material sebesar 7 miliar yang diklaim sebagai akumulasi biaya hidup dan pendidikan sejak sekolah dasar hingga dewasa. Angka itu bukan sekedar nominal, melainkan simbol dari tanggung jawab yang menurut pihak Reza tidak pernah dipenuhi. Pihak kuasa hukum yang menegaskan bahwa mereka telah mengantongi bukti-bukti kuat yang akan dibuka di persidangan. Bukti yang diyakini mampu menegaskan suatu hal: Reza adalah anak kandung Denada. Di sisi lain, Denada kini berdiri di persimpangan hidup yang paling sunyi. Di tengah sorotan publik, gugatan hukum, dan luka masa lalu yang terbuka lebar, ia hanya bisa menyampaikan kesedihannya dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca. Kisah ini bukan sekedar tentang hukum, bukan pula hanya tentang angka miliaran rupiah. Ini adalah cerita tentang seorang anak yang mencari pengakuan, tentang keluarga yang lelah menunggu, dan tentang seorang ibu yang akhirnya harus berhadapan dengan masa lalu yang tak lagi bisa dihindari. Dan kini semua mata tertuju pada satu tempat, ruang sidang, tempat di mana kebenaran akan diuji, luka akan diungkap, dan sejarah sebuah keluarga akan dituliskan ulang dengan cara yang mungkin tak pernah dibayangkan sebelumnya. Katanya ada yang mengklaim bahwa dia adalah anak pertamanya Denada, katanya gitu guys. Ya, pemuda dari Banyuwangi. Zaman sekarang mah guys, murah tes DNA itu ya. Kalau memang terbukti itu anaknya, ya ibunya yang diproses. Tapi kalau tidak terbukti, ya anak itulah yang diproses. Gitu aja kok repot. Nggak usah pakai ngaku-ngaku, tes aja zaman sekarang mah. Dan kejujuran, apakah benar dulu pernah melakukan hal yang dalam tanda kutip si cowok ini ditaruh di panti asuhan kalau nggak salah ya.
pernah tahu kehidupan orang seperti apa, ya kan? Jangan mentang-mentang Denada lagi naik lagi karena dia oplas dan oplas dianggap mungkin banyak duit, mungkin loh ya. Nah, terus mempermasalahkan, menuntut pertanggungjawaban. Kalau mau nuntut tanggung jawab itu ke bapakmu, ke bapak biologismu, bukan ke ibunya. Walaupun memang iya ibunya juga berperan, tapi yang harus bertanggung jawab adalah bapak biologisnya, gitu, ya kan? Semua orang tahu semua yang terjadi di hidup kita seperti apa, ya. Resiko pekerjaanku di saat memang kehidupanku itu menjadi juga bagian dari apa yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga mereka merasa akhirnya jadi punya berpendapat, akhirnya jadi punya penilaian gitu ya. Nggak semuanya dibenarkan, tapi ya habis mau bagaimana lagi gitu. Tapi saat ini aku betul-betul waktuku, energiku, fokusku, kemampuanku itu aku habiskan semaksimal mungkin. Prioritas yang pertama tuh buat Aisyah, yang kedua buat cari duit, buat kesehatanku juga gitu ya. Jadi aku rasa hal-hal seperti itu yang seperti aku bilang tadi adalah memang udah bagian bawahan dari profesi. Istilahnya ya udahlah. Jadi nggak pernah aku terlalu pikirin, nggak pernah aku terlalu baca, perhatikan gitu.